Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aklil Fauzia dengan NIM 23 dari jurusan PGSD dan saya berasal dari sesi 192. Nah, pada video kali ini saya akan mengangkat permasalahan terkait dengan sarana dan juga prasarana yang ada di sekolah, khususnya pada administrasi pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sarana dan juga prasarana pendidikan itu merupakan elemen penting dalam mendukung proses pembelajaran dan juga proses mengajar di sekolah. Namun di Indonesia itu banyak sekali permasalahan terkait dengan pengelolaan dan juga ketersediaan prasarana dan juga sarana ini. Nah, pada video kali ini saya akan mengangkat 4 kasus terkait dengan permasalahan sarana prasarana yang ada di sekolah. Pada kasus pertama, saya akan mengangkat keterbatasan fasilitas, di mana banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, itu mengalami kekurangan fasilitas yang memadai. Nah, jangankan dapat mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajarannya, hal-hal dasar yang harusnya dimiliki aja tuh udah nggak layak pakai atau bahkan tidak tersedia di sekolah tersebut. Nah, contohnya itu termasuk dalam ruang kelas yang bocor, meja kursi yang rusak, serta kurangnya alat peraga dan juga media pembelajaran. Nah, masalah ini tentunya mengakibatkan proses belajar menjadi tidak efektif dan juga mengganggu kenyamanan siswa saat belajar. Seperti yang kita tahu juga teman-teman bahwa penggunaan alat peraga dan juga media pembelajaran itu akan mendukung keefektifan pembelajaran dan juga dapat meningkatkan keaktifan dalam siswa untuk belajar sehingga nantinya akan berdampak ke nilai yang juga meningkat. Nah, kita ambil kasus di Indonesia, itu pada tahun 2013 di SD Negeri 2 Rantau Lurus, Kecamatan Tulung Senapelan di Sumatera Selatan, di mana atap kelas mereka tuh udah bocor, sehingga membuat siswa harus belajar menggunakan payung untuk melindungi diri mereka saat hujan. Nah, juga ada kasus di mana gedung SDN 58 Parepare di Sulawesi Selatan, di mana atap kelas mereka itu bocor dan juga bangunannya rusak parah, sehingga dapat mengancam keselamatan siswa dan juga guru. Akibatnya nih, proses pembelajaran dapat terganggu terutama saat hujan, karena air hujan itu akan merembes ke dalam kelas. Kondisi ini berlangsung selama beberapa pekan tanpa adanya perbaikan. Meskipun pihak sekolah itu udah mengajukan permohonan bantuan nih, tapi tidak direspon. Jadi masyarakat berharap pemerintah itu segera bertindak untuk memperbaiki fasilitas tersebut agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan juga aman. Nah, kejadian ini tentunya menjadi sorotan yang penting dan juga menjadi evaluasi terhadap pemerintah akan perhatiannya terhadap infrastruktur yang ada di daerah-daerah. Nah, kita masuk ke berita ketiga, yaitu ada salah satu SMP di Aceh, namanya itu SMP Barat Daya atau Abdaya, itu muridnya terpaksa belajar di lantai musola tanpa kursi dan meja karena kekurangan fasilitas sekolah, di mana ruang kelas itu tidak tersedia atau tidak mencukupi, sehingga siswa harus menyesuaikan diri dengan kondisi seadanya. Nah, kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran terkait kenyamanan dan juga keefektifan dalam pembelajaran. Pihak sekolah itu telah menyampaikan permohonan bantuan kepada pemerintah daerah, tetapi belum ada respon dan juga tidak ada tindakan dari pemerintah tersebut. Dan tentunya masyarakat berharap bahwa pemerintah itu segera memperbaiki dan juga memberikan solusi atas kejadian tersebut agar si siswa ini dapat belajar dan juga dapat menerima ilmu itu dalam kondisi yang layak. Berita terakhir di mana di SMA Negeri Depok di Kabupaten Cirebon itu harus menjalani kegiatan belajar mengajar itu di rumah kepala desa selama 2 tahun akibat minimnya fasilitas sekolah. Dan hingga saat ini bangunan sekolah pun belum tersedia sehingga siswa itu terpaksa untuk menggunakan ruang kelas seadanya untuk belajar. Nah, pihak sekolah dan juga masyarakat itu telah berulang kali mengajukan permohonan kepada pemerintah agar segera membangun gedung sekolah. Namun prosesnya itu masih ditunda dan juga ditunda, sehingga situasi ini menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap pemerataan fasilitas pendidikan, agar siswa itu dapat belajar dengan layak dan juga hal ini tentunya dapat mendukung kualitas pendidikan di daerah tersebut. Saya masuk kepada
permasalahan kedua yaitu kurangnya dana, di mana salah satu akar masalahnya adalah keterbatasan dana yang dialokasikan untuk sekolah. Nah, banyak sekolah itu yang mengeluhkan bahwa dana yang tersedia itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sarana dan juga prasarana, sehingga mereka terpaksa beroperasi dengan fasilitas yang kurang memadai, dan hal ini juga diperparah oleh proses pengadaan yang juga lambat dari pemerintah. Oke, pada permasalahan ketiga yaitu manajemen yang tidak optimal. Jadi meskipun beberapa sekolah itu punya sarana dan juga prasarana yang cukup, tapi pengelolaannya itu seringkali tidak optimal. Nah, hal ini mencakup tentang kurangnya perencanaan dalam menggunakan fasilitas tersebut. Nah, serta minimnya pelatihan bagi tenaga pendidik dalam memanfaatkan sarana dan juga prasarana secara efektif. Dana yang diberikan oleh pemerintah seperti dana BOS itu sebagian besar digunakan untuk kebutuhan lain tanpa mempertimbangkan perawatan fasilitas yang telah dibangun. Sebagai contoh nih, biaya yang awalnya untuk perawatan taman sekolah tapi malah digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak terlalu mendesak. Tentu, taman yang awalnya itu dapat digunakan dalam jangka panjang justru malah bertahan 1 tahun atau mungkin 2 tahun karena tidak dirawat dengan baik. Nah, tak hanya itu, seringkali dana yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga sarana dan juga prasarana yang dialokasikan itu tidak dimaksimalkan atau tidak cukup untuk membangun sarana dan juga prasarana yang ada di sekolah. Kita ambil 2 kasus, di mana kasus pertama itu terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah atau disingkat dengan dana BOS di SMK Negeri 2 Ponorogo, di mana dana yang seharusnya ini digunakan untuk mendukung operasional pendidikan malah dipakai untuk membeli armada bus sekolah secara ilegal. Nah, jadi ada perkembangan-perkembangan terkait dengan secara ilegal. Nah, Kejaksaan Negeri Ponorogo itu menyita 3 bus tambahan dalam kasus ini, sehingga total armada bus yang disita itu menjadi 8 unit bus yang digunakan sehingga total bus yang disita itu menjadi 8 unit, yang dimana bus-bus ini dibeli menggunakan dana BOS yang seharusnya itu dikelola untuk kebutuhan pendidikan, bukan investasi untuk transportasi. Kita masuk kepada kasus kedua, yaitu penyalahgunaan bantuan operasional sama seperti tadi, itu penyalahgunaan dana BOS di SMPN 17 Kota Bengkulu yang telah memasuki tahap tuntutan hukum, di mana ada 2 terdakwa, yaitu mantan kepala sekolah Imam Santoso dan juga mantan bendahara sekolah yaitu Yudel Lanadi yang dituduh menggunakan dana BOS untuk berjudi online yang menyebabkan kerugian itu sekitar 1,2 miliar rupiah. Permasalahan yang terakhir itu adalah rendahnya kesadaran dan juga tanggung jawab. Jadi terdapat juga masalah terkait rendahnya kesadaran dari warga sekolah mengenai pentingnya menjaga sarana dan juga prasarana. Seringkali fasilitas itu tidak dirawat dengan baik, seperti meja dan kursi yang seringkali dicoret-coret, atau mungkin alat pembelajaran yang tidak disimpan dengan benar, sehingga dapat menyebabkan alat-alat tersebut dapat rusak atau rapuh. Dan juga dalam jangka panjang atau mungkin dalam waktu singkat, sarana prasarana harus diganti, yang tentunya biaya yang dikeluarkan untuk mengganti sarana dan juga prasarana ini tidak sedikit. Nah, ada 5 solusi yang saya tawarkan dalam permasalahan yang saya angkat tadi. Solusi pertama itu adalah peningkatan alokasi dana. Jadi pemerintah itu perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap anggaran pendidikan dengan meningkatkan alokasi dana yang cukup signifikan. Nah, dengan tambahan anggaran ini diharapkan sekolah dapat memenuhi berbagai kebutuhan yang penting terkait dengan sarana dan juga prasarana seperti perbaikan pembangunan, penyediaan alat pembelajaran modern, serta pengadaan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar. Nah, upaya ini akan memastikan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga kondusif bagi siswa dan juga guru. Tapi, pada peningkatan alokasi dana ini dapat berpeluang untuk terjadinya penyalahgunaan dana-dana seperti kasus-kasus yang sudah saya angkat tadi. Solusi kedua yang saya tawarkan yaitu
pelatihan untuk tenaga kependidikan, di mana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan fasilitas sekolah, penting nih bagi pemerintah atau instansi terkait untuk mengadakan pelatihan khusus bagi pengelola sekolah, seperti kepala sekolah, guru, ataupun staf-staf yang ada di sekolah. Nah, pelatihan ini dapat mencakup pengelolaan sarana dan juga prasarana, perencanaan anggaran, dan juga strategi pemeliharaan fasilitas. Dengan demikian, kita harapkan bahwa sekolah itu dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan juga memastikan bahwa semua kebutuhan pendidikan terpenuhi secara maksimal. Solusi ketiga yang dapat saya tawarkan itu menyadarkan atau kita tumbuhkan kesadaran di kalangan siswa, guru, dan juga masyarakat. Jadi penting untuk kita meningkatkan kesadaran di kalangan siswa, guru, dan juga masyarakat sekolah tentang pentingnya menjaga fasilitas pendidikan, yang ini adalah salah satu langkah yang harus ditanamkan dan juga langkah yang tidak kalah penting. Nah, melalui kampanye ataupun program edukasi, semua pihak atau seluruh pihak itu dapat terlibat aktif dalam memahami perannya, dalam memahami peran masing-masing dalam menjaga dan juga memelihara fasilitas sekolah. Nah, kesadaran kolektif ini akan membantu mengurangi kerusakan akibat penggunaan yang tidak tepat dan juga mendorong rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan sarana dan juga prasarana pendidikan. Solusi keempat yang saya tawarkan adalah kerjasama dengan pihak ketiga. Selain mengandalkan anggaran dari pemerintah nih, sekolah juga perlu menjalin kerjasama dengan pihak swasta ataupun organisasi-organisasi non-pemerintah lainnya seperti lembaga-lembaga lain untuk mendukung pengadaan sarana dan juga prasarana yang ada di sekolah. Nah, bentuk kerjasamanya ini bisa berupa donasi, program kemitraan, ataupun cara-cara lain yang dapat meningkatkan sarana dan juga prasarana di sekolah itu lebih optimal. Nah, dengan melibatkan berbagai pihak, sekolah itu dapat memperoleh dukungan tambahan untuk melengkapi kebutuhan fasilitas tanpa bergantung sepenuhnya kepada dana yang diberikan pemerintah. Karena seperti yang kita tahu, dana yang diberikan pemerintah itu kita tidak pasti turunnya kapan. Jadi, kita harapkan dengan adanya kerjasama dari pihak ketiga itu dapat membantu mendorong adanya pertumbuhan sarana dan juga prasarana yang ada di sekolah. Dan solusi terakhir yang dapat saya tawarkan yaitu pengawasan dan transparansi dalam menggunakan dana. Jadi pengelolaan dana sekolah itu harus dilakukan dengan transparansi dan juga diawasi secara berkala untuk menghindari potensi-potensi adanya penyalahgunaan dana. Jadi sistem yang terstruktur dan juga laporan keuangan yang terbuka kepada masyarakat ataupun kepada komite sekolah itu dapat meningkatkan adanya pengawasan terhadap pengelolaan dana. Dan langkah ini kami harapkan tidak hanya untuk melindungi si dana pendidikan dari penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan-penyalahgunaan, tetapi hal ini juga dapat memastikan bahwa setiap rupiah atau setiap dana yang dikeluarkan, setiap dana yang digunakan itu memang benar-benar untuk memberikan manfaat bagi siswa yang ada di sekolah. Nah, itu tadi permasalahan-permasalahan yang dapat saya ulas, yang dapat saya analisis, dan juga tadi saya berikan 5 solusi terkait dengan permasalahan yang sudah saya bahas. Nah, itu tadi permasalahan terkait dengan sarana dan juga prasarana yang ada di sekolah. Untuk itu, saya Akwil Fauzia, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.